Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isolasi flavonoid dari senyawa bahan alam yang beranggotakan Gadis Septio Wulandari dengan NIM 026, Dani Friska Tamba dengan NIM 035, Yiyi Novela dengan NIM 062, dan Lela Sasri Borusormin dengan NIM 086. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Leni. Kepada Saudari Leni, dipersilakan. Baiklah, adapun judul dari praktikum kali ini yaitu isolasi flavonoid dari senyawa bahan alam. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara isolasi senyawa flavonoid. Selanjutnya landasan teori. Flavonoid merupakan senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil yang tidak tersubstitusi. Pelarut polar seperti etanol, metanol, etilasetat, atau campuran dari pelarut tersebut dapat digunakan untuk mengekstrak flavonoid dari jaringan tumbuhan. Pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman dapat dilakukan dengan ekstraksi. Dalam proses ekstraksi ini, bahan aktif akan terlarut oleh zat penyaring yang sesuai sifat kepolarannya. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi, dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna. Ekstraksi flavonoid secara umum dilakukan menggunakan pelarut polar seperti etanol, karena kebanyakan senyawa flavonoid bersifat polar seperti flavonoid glikosida dan aglikon. Namun beberapa flavonoid yang kurang polar sebaiknya diekstrak menggunakan etil asetat, eter, dan kloroform. Fraksi etil asetat mengandung flavonoid setelah dilakukan uji screening fitokimia dan uji kandungan total flavonoid dengan kadar flavonoid menggunakan metode Querceting ekuivalen sebanyak 0,03% dari berat sampel fraksi etil asetat. Pada ekstraksi etil asetat, diduga mengandung flavonoid golongan flavonol. Dari uraian tersebut bahwa dapat diidentifikasi golongan flavonoid kurang polar atau semipolar pada ekstrak etil asetat untuk membantu perkembangan ilmu kimia mengenai isolasi dan identifikasi flavonoid terkait keberagaman flavonoid. Obat-obatan tersebut diketahui salah satunya dapat berasal dari berbagai tumbuhan yang secara alami mengandung flavonoid yang memiliki 15 atom karbon pada inti dasarnya yang mampu berkonjugasi dan berotasi sehingga dapat melepaskan atom hidrogen untuk menstabilkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Secara umum, kerangka dasar flavonoid adalah senyawa polar karena memiliki gugus OH yang membentuk ikatan hidrogen, namun beberapa flavonoid bebas jenis isoflavon, flavon, flavonon, auron, kalkon, antosianin, dan flavonol termotoksilasi merupakan senyawa kurang polar. Demikian moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan video dari percobaan yang kami analisis. Kepada Saudari Leni, dipersilakan untuk share.
Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan data pengamatan dari video tersebut yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, pertama itu proses isolasi, di mana yang pertama itu dimasukkan 30 gram serbuk kulit jeruk manis ke dalam labu alas bulat, di mana alat dan bahan yang digunakan itu Simplicia serbuk kulit jeruk manis yang berfungsi sebagai sampel. Kemudian labu alas bulat sebagai wadah Simplicia. Adapun tujuannya yaitu untuk menyiapkan proses reflux, di mana hasilnya yaitu Simplicia sudah berada di dalam labu alas bulat. Nah, yang kedua itu ditambahkan 300 ml pelarut benzen, di mana benzen ini berfungsi sebagai pelarut nonpolar yang bertujuan untuk melarutkan senyawa yang nonpolar. Nah, yang ketiga itu dilakukan ekstraksi menggunakan reflux selama 30 menit. Nah, adapun alatnya yaitu alat reflux yang berfungsi sebagai alat ekstraksi, kemudian tujuannya yaitu untuk melarutkan senyawa yang nonpolar sehingga residu ini terbebas dari senyawa nonpolar, sedangkan senyawa polar masih terdapat dalam residu. Nah, adapun hasilnya yaitu senyawa yang nonpolar terlarut dalam pelarut. Nah, namun dalam prosedur ini terdapat kekurangan yaitu praktikan tidak memberitahu suhu yang digunakan pada proses reflux. Yang keempat yaitu didinginkan hasil ekstraksi dan dilakukan penyaringan hingga diperoleh residu dan filtrat. Nah, di mana alat yang digunakan itu kertas saring sebagai penyaring, kemudian ada corong sebagai penyokong kertas saring. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh residu yang mengandung senyawa polar. Nah, adapun hasilnya yaitu diperoleh residu berwarna orange yang sudah mengandung senyawa polar dan filtrat yang berwarna kuning. Nah, adapun kekurangan pada prosedur ini yaitu praktikan masih menggunakan penyaring biasa. Nah, sebaiknya praktikan menggunakan penyaring vakum sehingga diperoleh residu yang lebih baik. Nah, yang kelima itu residu yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Kemudian adapun alatnya yaitu labu alas bulat sebagai wadah residu. Kemudian tujuannya untuk melarutkan senyawa polar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lela. Selanjutnya ditambahkan pelarut metanol dan residu. Nah, di mana selanjutnya itu ada reflux kembali selama 2 jam didinginkan dan disaring. Di mana alat bahannya itu alat reflux sebagai alat ekstraksi, tujuannya untuk mendapatkan ekstrak yang mengandung flavonoid atau hesperidin, di mana hasilnya diperoleh ekstrak yang mengandung flavonoid dan di sini memiliki kekurangan, di mana kekurangannya adalah praktikan tidak memberitahu suhu yang digunakan pada proses reflux tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ekstrak, dan prosedur selanjutnya itu adalah ekstrak yang diperoleh diperkenalkan dengan evaporator, di mana fungsi alat ini sebagai untuk melakukan evaporasi terhadap ekstrak, di mana tujuannya untuk menguapkan pelarut yang masih terdapat di dalam ekstrak. Nah, hasil yang didapatkan dari proses tersebut itu diperoleh ekstrak yang sudah lebih pekat. Nah, selanjutnya itu proses selanjutnya itu ada proses ke-9, didinginkan dan didiamkan ekstrak semalam hingga terbentuk kristal, di mana tujuannya itu untuk memperoleh kristal flavonoid yang hesperidin, di mana hasilnya diperoleh kristal flavonoid yakni hesperidin. Nah, selanjutnya itu dilakukan kristalisasi dengan asam asetat, di mana fungsi asam asetat tersebut sebagai pelarut dan tujuannya untuk memurnikan kristal flavonoid yakni hesperidin, di mana kekurangan di sini adalah praktikan tidak memberitahu volume dan konsentrasi asam asetat yang digunakan. Dan langkah yang kemudian didinginkan dalam lemari pendingin. Nah, fungsi dan tujuannya itu lemari pendingin sebagai pendingin. Nah, tujuannya untuk memperoleh kristal flavonoid yakni yang lebih murni. Tujuannya hasilnya diperoleh kristal flavonoid yakni hesperidin yang lebih murni. Di sini memiliki kekurangan, di mana kekurangan pada prosedur ke-11 inilah praktikan tidak memberitahu berapa lama proses pendinginan yang dilakukan dalam freezer. Dan yang terakhir itu ada identifikasi, di mana prosedur kedua itu adalah
masukkan kristal yang terbentuk dalam gelas kimia dan ditambahkan beberapa tetes FeCl3, di mana fungsi FeCl3 itu sebagai reagen, di mana hasilnya itu untuk melakukan identifikasi spiridin. Jika terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat, menandakan sampel positif flavonoid. Nah, hasilnya itulah diperoleh warna ungu pekat yang menandakan positif mengandung hesperidin atau flavonoid. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh saudari gadis. Kepada saudari gadis dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan pada percobaan kali ini. Nah, pada percobaan ini dilakukan isolasi senyawa-senyawa flavonoid di mana simplisia yang digunakan yaitu kulit jeruk. Nah, setelah dilakukannya isolasi, dilakukan pengidentifikasian hesperidin yang merupakan glukosida flavanon. Pada isolasi senyawa-senyawa flavonoid dari kulit jeruk ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu serbuk kulit jeruk manis sebanyak 30 gram dimasukkan ke dalam labu alas bulat, di mana digunakannya kulit jeruk manis dalam bentuk serbuk, dikarenakan dengan semakin kecilnya sampel, maka semakin besar luas permukaannya, sehingga saat ditambahkan dengan pelarut akan menghasilkan fitrat yang bagus, dikarenakan banyaknya senyawa-senyawa yang terkandung pada simplisia terkeluar. Tahap berikutnya, ditambahkannya ke dalam labu alas bulat tersebut yaitu pelarut benzen, di mana benzen ini merupakan pelarut yang bersifat nonpolar. Setelah ditambahkan pelarut tersebut, kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan reflux selama 30 menit, di mana reflux ini merupakan suatu metode pengambilan ekstrak atau ekstraksi pada suatu simplisia yang telah dilarutkan dan pelarut, yang mana dalam metode ini dibantu dengan pemanasan. Dalam metode ini perlu diperhatikan berapa suhu yang digunakan serta juga berapa lama proses pemanasan, dikarenakan suhu yang terlalu tinggi dan dalam rentang waktu yang lama maka akan terjadinya reaksi dekomposisi, sehingga mempengaruhi hasil produk, yang mana jika terjadinya reaksi dekomposisi maka hasil produk kualitas yang digunakan tidak bagus. Ke bawah. Selanjutnya, hasil ekstraksi tersebut didinginkan dan disaring dengan kertas saring dan corong Buchner sehingga diperoleh residu dan filtrat, di mana residu yang dihasilkan warna orange dan filtrat yang dihasilkan berwarna kuning yang dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu residu ditambah lagi dengan parut metanol, kemudian dilakukan reflux lagi selama 2 jam. Kemudian didinginkan, setelah itu dilakukan penyaringan dan diperoleh residu berwarna orange dan filtrat berwarna kuning. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan menggunakan alat evaporator, di mana dengan menggunakan alat tersebut sehingga dapat mengubah sebagian pelarut dari larutan filtrat berubah menjadi uap dari bentuk cair. Setelah dipekatkan, lalu dipindahkan ke cawan porselen, kemudian didinginkan dan diamkan semalaman hingga terbentuk kristal berwarna kuning, seperti yang ada di gambar. Nah, tahap berikutnya dilakukan rekristalisasi dengan ditambahkannya asam asetat pada kristal tersebut, di mana asam asetat ini merupakan pelarut yang bersifat polar, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah itu dilakukan pengidentifikasian dengan menambahkan kristal kuning yang dihasilkan dengan beberapa tes FeCl3, di mana senyawa mengandung senyawa hesperidin yang merupakan flavonoid, yaitu akan menghasilkan atau merubah warna menjadi ungu pekat. Pada pengidentifikasian ini, setelah ditetesi FeCl3 menghasilkan warna ungu pekat, yang berartikan bahwasanya pada kulit jeruk terdapat senyawa flavonoid yaitu senyawa hesperidin. Seperti yang ada di gambar hasil daripada pengidentifikasian setelah ditetesi FeCl3 pada sampel. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin menyampaikan permasalahan moderator. Baik, dipersilakan kepada saudari gadis. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan di mana di dalam video tersebut digunakan 2 pelarut. Nah, pertanyaan saya, mengapa digunakannya 2 pelarut tersebut? Baiklah, itu saja permasalahan dari saya, moderator. Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab.
Baiklah, sepertinya tidak ada. Saya izin untuk menjawab. Jadi, pada percobaan ini digunakan dua jenis pelarut, yaitu benzen dan metanol, di mana benzen ini merupakan pelarut nonpolar yang melarutkan senyawa nonpolar, dan metanol yang digunakan untuk melarutkan senyawa polar. Demikian saudari gadis. Kepada saudari gadis, bagaimana? Baiklah, tapi di sini saya ingin menyanggah di mana mana yang lebih baik menggunakan satu pelarut atau dua pelarut. Baiklah, itu saja sanggahan dari saya, moderator. Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab sanggahan dari saudari gadis. Izin moderator. Silakan saudari Reni. Baiklah, di sini saya akan menjawab sanggahan dari gadis, di mana sanggahannya itu mana yang lebih baik menggunakan satu pelarut atau dua pelarut. Nah, bisa saja menggunakan dua pelarut, asalkan menggunakan pelarut yang sifat kepolarannya sama, di mana di video yang telah ditayangkan tadi menggunakan pelarut yang beda kepolarannya. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Reni. Bagaimana saudari gadis? Baiklah, terima kasih saudari Yin dan lainnya atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Baiklah, kepada teman-teman yang lain dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Baiklah, sepertinya tidak ada. Saya terlebih dahulu untuk izin menyampaikan permasalahan saya. Jadi pada proses reflux pertama itu menggunakan pelarut benzen. Nah, dapatkah pelarut benzen ini digantikan dengan pelarut lainnya? Demikian, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Silakan saudari Lela. Baiklah, di sini kami menjawab pertanyaan dari Yin, di mana pelarut benzena dapat diganti dengan pelarut heksana kloroform. Baiklah, sekian jawaban saya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lela atas jawabannya. Namun di sini saya ingin menyanggah kenapa benzen ini dapat digantikan dengan kloroform. Demikian, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab, moderator. Silakan saudari gadis. Hal tersebut dikarenakan kloroform ini memiliki sifat yang sama, yaitu bersifat nonpolar, di mana benzen juga bersifat nonpolar. Baiklah, itu saja jawaban dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari gadis dan saudari Lela atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin moderator. Silakan saudari Beni. Baik, permasalahannya yaitu, apakah pada percobaan ini dapat dilakukan dengan metode maserasi atau remaserasi? Sekian moderator. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan saudari Leni. Izin menjawab, moderator. Silakan saudari gadis. Di mana pembuatan ekstrak dari sampel tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode maserasi dan juga remaserasi, yaitu menggunakan pelarut yang sesuai dengan beberapa kali pengadukan dan direndam pada temperatur ruangan. Baiklah, itu saja jawaban dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari gadis. Bagaimana saudari Leni? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari gadis, tapi di sini saya ingin sedikit menyanggah. Nah, bagaimana cara kerja dari metode maserasi maupun remaserasi tersebut? Oke, moderator. Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab sanggahan dari saudari Leni. Izin menjawab, moderator.
Baiklah, silakan Saudari Lela. Unmute. Saudari Lela itu. Baik, Pak Moderator. Di sini saya akan menjawab sanggahan dari Leni, di mana tadi Leni bilang bagaimana cara kerja dari kedua metode tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab, di mana dilakukan maserasi selama 24 jam, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan residu. Nah, filter ini kemudian dilakukan evaporasi atau penguapan menggunakan rotator evaporator pada suhu 30 derajat Celcius untuk memisahkan pelarut metanol sehingga didapatkan ekstrak daun jeruk nipis. Kemudian residu direndam lagi dalam pelarut metanol untuk dilakukan remaserasi. Baiklah moderator, sekian dari jawaban saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lela atas jawabannya. Bagaimana Saudari Leni? Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Lela dan saya sudah merasa cukup puas. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin menyampaikan permasalahan moderator. Silakan. Tadi kan di praktikum di video tadi kita telah melakukan dan melihat praktikum tadi. Nah, pertanyaannya tadi kan disebutkan bahwasannya ada metode ekstraksi. Nah, apa itu metode ekstraksi? Apakah ada faktor dari metode ekstraksi ini? Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lela. Izin moderator. Silakan Saudari Leni. Baiklah, metode satu metode yang dilakukan untuk pengujian pada kayu, khususnya di bidang kehutanan dengan lebih spesifik untuk melihat rendemen suatu bahan. Nah, pengertian lainnya yaitu ekstraksi merupakan isolasi senyawa metabolit sekunder dari suatu tanaman. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Leni atas penjelasannya. Bagaimana Saudari Lela? Baiklah, terima kasih Leni atas jawabannya. Tapi sini saya ingin menyanggah apakah ada faktor dari metode ekstraksi ini? Baiklah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lela. Baiklah, saya akan mencoba menjawab sanggahan dari Saudari Lela. Jadi, yang menjadi faktor, yang menjadi pegangan kita dalam memilih metode ekstraksi yaitu sifat dari senyawa yang akan kita peroleh. Di mana jika senyawa tersebut tidak tahan akan panas, maka sebaiknya menggunakan metode maserasi untuk proses ekstraksi. Nah, kemudian pada percobaan ini digunakan ekstraksi dengan cara reflux, di mana reflux adalah teknik destilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat ini ke dalam sistem asalnya, di mana adapun faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi yaitu pelarut yang digunakan dan suhu yang digunakan dalam proses ekstraksi. Demikian, Saudari Lela. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Yiyin dan Leni. Saya rasa saya cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.